Muhammad bin Ibn Hajar al-Asqalani wa summa ila ruhi al-imam Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi wa summa ila ruhi al-imam al-Habib Sahib bin Salim al-Attas wa summa ila ruhi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Iftah alaina fathan qariban birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih bisa menjalankan rutinitas kita di malam Senin, yaitu ba'da maghrib, pengajian daripada kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, senantiasa memberikan kita sehat jasmani dan rohani. Karena jasmani saja seseorang sehat tanpa rohaninya sehat, tetap enggak mau datang ke musola, tetap enggak mau hadir ke pengajian, hanya sehat jasmani. Tapi kalau orang yang sehat jasmani dan rohani, insya Allah orang tersebut akan selalu ingin rasanya rohnya itu dikasih makanan, ya. Karena makanan rohani itu ada kalanya dengan berzikir, ada kalanya dengan bertemu dengan orang-orang yang baik-baik, makanan rohani itu, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan tersebut. Para jamaah sekalian, melanjutkan daripada pembahasan kitab Nasaihul Ibad. Sampai mana ya? Yang mana ya? Wa an Yahya bin Mu'adz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa an Yahya bin Mu'adz. Maqalah yang ketujuh dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ma asallaha karimun, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karimun ay hamidul fi'ali, artinya orang yang banyak memuji, ya. Wa huwa, orang karimun itu man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi. Orang yang disebut karim
adalah orang yang memuliakan diri dia dengan melakukan takwa kepada Allah Ta'ala, wabil ihtirasi, dan menjaga memelihara anil ma'asi, daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi orang yang disebut mulia, orang yang disebut karimun ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ambil daripada ta'rif takwa adalah imtisalu awamirillah, menjunjung tinggi menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Ada di kalangan kita yang mampu demikian. Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya, beliau mengatakan, beliau menulis dalam kitabnya, enggak ada yang mampu melaksanakan hakikat seluruh imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjunjung tinggi menjalankan segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan-larangannya, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita pikir, coba dalam kita sih, udahkah kita selama ini berusaha, tapi ya berusaha untuk selalu melakukan takwa, tapi dosa pun nggak luput. Benar, dosa nggak luput. Kadang-kadang ya sering saya mengatakan, dosa mata kita tetap kita jaga, mata kita. Telinga kadang-kadang bocor di telinga, ya telinga kita jaga, mata bocor, ya telinga mata kita jaga, mulut bocor, ya Allah ya Rabbi. Nah dari situlah apakah kita disebut udah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah, imtisalu awamirillah, menjunjung tinggi perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala lil awwalina wal akhirin, buat orang-orang yang terdahulu dan orang-orang sekarang. Tetap yang dahulu, orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu dianjurkan atau diwajibkan melaksanakan takwa kepada Allah. Bukan kita doang, tapi dari umat zaman Nabi Adam alaihissalam, mereka sudah diwajibkan yang melakukan yang namanya takwa. Jadi tinggal introspeksi diri kita, ya, sejauh mana kita melaksanakan takwa kepada Allah Ta'ala. Dalam hidup kita banyakkan takwa apa banyakkan maksiat kira-kira? Tahu ya, saya mau kalau takwa misalnya ini dalam hatinya, kalau saya mau kalau takwa, kalau apa namanya berbuat baik saya ingat terus, padahal nggak baik itu. Giliran dosa lupa, ya nggak boleh. Kata siapa? Kata Hujatul Islam Imam Ghazali, perbuatan baik lupakan, tapi perbuatan buruk jangan pernah lupakan, ya jangan pernah lupakan. Jasa orang lain jangan pernah lupakan, tapi jasa kita terhadap orang lain lupakan, kata Imam Ghazali. Jangan mentang-mentang punya uang banyak, jangan mentang-mentang dermawan, disebut aja disebut. Kejadian udah 5 tahun sekali bangun jembatan. Jembatan tuh boleh siapa emang tuh boleh udah 5 tahun pada kadang-kadang, tetap disebut. Tapi perbuatan dosa apakah pernah diingat-ingat? Nah kadang-kadang inilah yang harus kita introspeksi diri, ya. Kita introspeksi diri, kata Imam Ghazali, ingat tuh ya yang namanya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dosa tersebut tidak akan hilang kecuali ditaubatin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat pesan guru pernah menyampaikan juga bahwa di antara salah satu penghapus dosa-dosa kita ya hadir seperti begini. Hadir langkah demi langkah dalam hadis, khotwah bi khotwah yukaffirud dzunub, menghapus dosa-dosa kita. Mau paham, enggak paham, dihapus dosa kita. Emang karena apa? Penangkapan saya misalkan penangkapan saya memang rada di bawah rata-rata, tetap datang hadir di majelis ilmu. Itu sudah janji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tidak paham. Bagaimana kalau orang yang paham? Tuh ya,
sudah paham, diamalkan tuh, insya Allah mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang hadir di majelis ilmu, mendengar ilmu, insya Allah kita sedikit demi sedikit kita mengamalkannya. Jadi bukan hanya fadilah kita hadir di majelis ilmu, tapi fadilah menjalankan daripada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Takwa, kita bahas takwa dulu. Banyak pembahasan masalah takwa karena pertama kali manusia memang dianjurkan, bahkan terakhirnya ya ayyuhalladzina amanu ya amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Pertama dianjurkan bertakwa jangan sampai wala tamutunna jangan. Kalau misalkan di dalam ada kaidah Arab fi'il mudhari' masukkan dengan nun taukid. Nun taukid ada dua, ada nun taukid khafifah, ada nun taukid saqilah. Kalau nun taukid mah khafifah itu hanya sekali. Contoh, la tansur, jangan kau tolong. La tansuran, jangan kau tolong, jangan kau tolong. Tapi la tansuranna, nun taukid saqilah namanya. Jangan kau tolong, jangan kau tolong, jangan kau tolong. Ini juga sama. Wala tamutunna, pakai nun taukid sakilah, arti jangan kau meninggal kecuali kau dalam keadaan Islam. Ya sebenarnya kita pengen, siapa yang nggak mau meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, banyak ulama menganjurkan orang diantara yang mewariskan seseorang bahkan tanpa diragukan lagi dia pasti dalam keadaan membawa iman Islam dalam meninggalnya, membaca setelah Jumat itu ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzanbil azimi. Itu seorang wali kutub mengatakan, memang itu bukannya hadis, tapi seorang wali kutub ya, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan siapa orang yang setelah melakukan sholat Jumat ya, melakukan sholat Jumat dia membaca dua bait ini ya, dua baris bait ini 5 kali membacanya ya, ilahi, bahasanya di masjid-masjid ya. Kalian ikutin tuh, bukannya percuma itu. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzanbil azimi. 5 kali itu orang tidak diragukan lagi, dia meninggal nanti pasti akan membawa iman dan Islam. Wali kutub yang mengatakannya ya, memang bukan hadis. Dan ini siiran adalah siiran Abu Nuwas ya, ilahi lastu lil firdausi ahlan, wahai Tuhanku lastu lil firdausi ahlan, saya bukan daripada ahli surga Firdaus. Saya mengakui bahwa saya bukan ahli daripada penduduk atau ahli surga Firdaus. Tapi dalam satu kata dia mengakui dia bukan ahlinya, tapi dia mengatakan juga wala aqwa, dan saya tidak kuat ala naril jahim, kalau masuk ke neraka jahanam, masuk ke surga Firdaus dia juga mengatakan. Kenapa? Saking lemahnya kita ya, banyak dosanya kita, malu kepada Allah, minta surga tapi amalan sedikit, pengen masuk surga tapi amalan berapa amal kita kira-kira dibandingkan dengan ulama-ulama, dengan para aulia, dengan para orang-orang soleh. Hadir di malam Senin juga tahu udah kira-kira ya niatnya. Mudah-mudahan niat ikhlas semua ya, mudah-mudahan niat ikhlas semua. Insya Allah kalau niat ikhlas, insya Allah dosa-dosa kita diampunin. Tapi kalau niatnya berbeda ya, nanti di akhirat dia nggak bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hasil daripada dia hadir di majlis ilmu, nggak bisa kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala berhujah, kau pinta kepada si fulan yang kau hadir waktu pengajian malam Senin, kau karena si fulan takut istri ya ngaku ya, terus
malu sama tetangga semisalnya gitu ya, nggak ngaji-ngaji misalin gitu ya, malu sama tetangga, oh nggak ngaji-ngaji, dia lalu itu karena apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dalam kitab apa Ihya Ulumuddin ya, Imam Ghazali menerangkan, silahkan kau pinta kepada si fulan karena waktu itu kau beramal karena si fulan, bukan karena aku. Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang riya itu begitu ya, riya suatu amalan li ajlin nas, karena manusia ya, suatu ibadah karena manusia ya. Nah, di antara perkara yang bisa, karena kita nggak bisa, siapa yang bisa menjamin kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam? Ada yang bisa menjamin? Seorang dulu ya, dulu ada seorang ulama besar namanya Barsiso, pernah nyeritakan ya. Barsiso itu dia punya murid 27.000 murid. Barsiso ini 27.000 murid. Malam dipakai ibadah, siang dipakai puasa, terus kerjaannya takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus sampai keistimewaan Barsiso punya murid ini, muridnya ada yang bisa terbang. Kalau murid bisa terbang, gurunya kira-kira bisa apa kira-kira? Muridnya bisa terbang, Bang Naya, gurunya bisa apa kira-kira? Udah pasti murid nggak bakalan mendahului pundak ya, apa namanya, nggak bakalan bisa mendahului. Artinya apa? Tetap keilmuan sang guru lebih tinggi daripada si murid. Diceritakan di dalam sebuah kitab, di dalam sebuah cerita, Barsiso ini di antara murid-muridnya ada yang bisa terbang, ada yang bisa terbang, saking hebatnya itu Barsiso. Tapi apa? Iblis nggak tinggal diam ya. Dia ibadah begitu hebat. Nah, iblis pun dengan sekuat tenaga berupaya agar dia bagaimana meninggal dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Berbagai cara iblis. Itu Barsiso. Kita siapa kira-kira? Kata iblis ya yang begini, yang begini. Kasarnya begitu ya. Makanya kita mudah-mudahan minta kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan membawa iman dan Islam. Husnul khatimah. Ya, makanya diantaranya itu habis sholat Jumat tuh ya. Habis sholat Jumat membaca ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzanbil adimi. Yang udah tahu alhamdulillah, yang belum tahu, yang tadinya cuma ikut-ikutan sekarang tahu, oh ternyata nggak sembarangan membaca 2 bait tersebut ya. Bahkan sebelum itu ya, mohon maaf bukan berarti ini keluar daripada pembahasan. Ini kan pembahasan masalah takwa ya. Karena takwa itu nanti bahkan diantara anjuran takwa jangan meninggal dalam keadaan, sampai jangan keadaan kau tidak beriman kepada Allah, harus meninggal dalam keadaan Islam. Nah diantaranya yaitu kita membaca ilahi lastuli itu ya. Bahkan sebelum itu membaca musabbiat ya, apa namanya, Fatihah 7 kali, Qulhu 7 kali, Falak bin Nas 7 kali 7 kali. Itu yang diajarkan oleh ulama ya. Orang yang membaca hal yang demikian akan diberikan pahala sebanyak makhluk yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kaki kita jangan dirubah, tapi dalam hadisnya begitu, kaki kita masih posisi atahiyat akhir ya. Makanya orang-orang yang mau pulang duluan silahkan, saya mau membaca ini dulu ya, karena fadilahnya besar sekali Pak Haji, besar sekali fadilahnya. Mustahil Nabi berdusta ya, mustahil. Kita kalau misalkan meragukan baginda Nabi, kira-kira mau percaya kepada siapa? Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir, mau percaya siapa lagi kita? Sama Nabi kira-kira masih ragu. Mebos aja kita nggak percaya. Ya, mebos apa? Sama Nabi kira-kira kayak nggak percaya. Nah, ya Nabi mengatakan demikian, sudah pegang, jadi amalan kita. Ya, oh pegang nih jadi amalan. Yang insya Allah nanti apa namanya akan kita temukan yang kita jalani ini ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sebanyak makhluk yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kira-kira berapa miliar, berapa triliun manusia makhluk yang beriman. Bukan golongan manusia saja, bahkan dari golongan jin,
malaikat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bacanya nggak banyak, paling 5 menit kita baca. Ya? Artinya apa? Allah berikan fadilah kepada kita. Ya? Anda sudah jelaskan fadilah tersebut, ada yang fadilah setiap hari, ada yang fadilah setiap jam, ada yang fadilah setiap bulan dalam beribadah ya. Jadi nggak sama, jam nggak sama, waktu nggak sama, hari nggak sama, minggu nggak sama bulan pun tidak sama. Jangan pernah beranggapan bahwa setiap hari sama, setiap bulan sama. Salah orang yang berpandangan demikian. Ya, saya sudah jelaskan, beribadah di bulan Rajab, beribadah di bulan Sa'ban, beribadah di bulan Ramadan, beribadah di bulan Syawal, masing-masing mempunyai keutamaan di bulan-bulan tersebut. Ibadah di hari Jumat, ibadah di hari Sabtu, terus Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis, itu masing-masing mempunyai kadar, ya, mempunyai derajat hari-hari tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Sholawat di hari Jumat dibandingkan dengan sholawat hari Sabtu. Memang anjuran sholawat itu ya kapan saja, di mana saja dianjurkan. Tapi ada hadis banyak yang menjelaskan, yang mengatakan sholawat di hari Jumat lebih utama. Puasa di hari Jumat bagus, puasa di hari Jumat enggak bagus. Silakan puasa di hari Jumat, cuman kau barengi 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Dibandingkan 1 hari Jumat saja dengan hari Kamis, bagusan hari Kamis. Karena Nabi melaksanakan puasa di hari Kamis, sunnah muakkadah. Tuh, puasa Senin, Kamis, Jumat, Sabtu di bulan-bulan Muharram, di bulan Muharram itu pahalanya sebanding dengan ibadah 900 tahun. Tapi kalau kita puasa Kamis, Selasa, Rabu, ya beda lah kadarnya. Kenapa? Nabi sudah mengatakan, ya, ini fadilah kalau kau melaksanakan puasa baru di bulan ini, ya, bulan ini, pahalanya akan begini. Tapi ditentukan harinya. Jadi hari itu tidak sama, jam tidak sama, ya. Jam tidak sama, hari tidak sama, bulan pun tidak sama, ya. Jadi makanya kita harus tahu, ya, dalam beribadah, tahu maziyah, rahasia ibadah kita yang kita laksanakan. Oh, saya melaksanakan puasa Senin Kamis, apa sih rahasianya? Oh, kita membaca salawat setiap hari, apa sih rahasianya? Tuh ya. Oh, saya membaca surat Tabarok setiap malam, surat Waqiah, surat Ad-Dukhan setiap malam. Di antara rahasianya apa orang yang membaca surat Tabarok? Orang yang membaca surat Tabarok akan terjaga daripada fitnah kubur. Membaca setiap malam. Tapi kalau baca surat Tabaroknya siang, pahalanya ada, cuman terjaga daripada fitnah kubur tidak. Karena dalam hadisnya orang yang membaca surat Tabarok setiap malam, dia akan terbebas daripada fitnah kubur. Maksud fitnah kubur, su'alul kubur, pertanyaan kubur. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir tidak akan ditemui oleh orang yang membaca surat Tabarok setiap malam. Enggak sampai 5 menit. Ya. Alhamdulillah saya sama anak-anak setiap malam saya dawamkan. Karena kita membaca sendiri mah kadang-kadang. Tapi kalau sama anak-anak mah kita jadikan zikir. Haji, kita jadikan zikir sama anak-anak. Ayo kita baca surat Tabarok. Sebelum kita ngaji saya baca surat Tabarok dulu. Mudah-mudahan tujuan kita ke bawah, dia pun nanti ketika dia sudah berumah tangga, dia pun akan terbiasa. Ya. Kalau sudah terbiasa kita tinggalkan nggak enak. Ya. Nggak enak. Ya. Jadi banyak ya hadis, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan takwa. Ma'asallaha karimun mana? Ya, ma'asallaha karimun wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Ya, penjelasannya yang disebut hakim wahwa man yukrimu nafsahu, orang yang memuliakan diri dia bit takwa, dengan melakukan takwa. Apa fadilah, apa keuntungan orang yang melakukan takwa kepada Allah Ta'ala? Banyak ya. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia yang bertakwa. Wattaqullah innallaha ma'al muttaqin, bareng bersama orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi
Orang yang melakukan takwa akan diberikan rezeki yang tanpa diduga-duga. Wah, udah banyak lah ya. Banyak hadis-hadis, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan orang-orang yang melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ihtirasi anil ma'asi, menjaga diri orang tersebut daripada perbuatan-perbuatan maksiat ya. Mana banyak banget maksiat. Banyak. Artinya perbuatan yang mengandung dosa namanya maksiat ya, mengandung dosa. Dari mana dosa tersebut datangnya? Itu tadi bisa dari mata, bisa dari kuping, bisa dari mulut. Yang lebih banyak dari hati ya. Lebih paling banyak penyakit hati. Ada hasud, ada iri ya, iri, dengki, takabur, ujub, udah macam-macam penyakit hati ya. Karena nanti yang dinilai adalah hati. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat sairul jasad. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, gumpalan daging ya. Gumpalan daging. Idza salahat sairul jasad. Apabila itu gumpalan bagus, maka baguslah seluruh jasad. Wa idza fasada sairul jasad. Apabila gumpalan daging tersebut sudah rusak, udah nggak benar itu gumpalan, maka seluruh anggota tubuh pun nggak bakal. Ala wahya al qalbu, itu adalah hati ya. Mata, bagaimana kita melihat, pasti laporan ke hati. Semua generalnya dia ini, di dalam ini generalnya. Mata ngelihat ke hati, kuping lihat laporan ya. Mata celalak itu ada pisang orang tua nih ya. Laporan ke hati, tinggal hati dah tuh nyuruh tangan, nyuruh kaki, akhirnya semua maksiat. Awalnya dari mata, awal dari kuping, dengar dari orang. Sana pisangnya tua no, di sana di pojokan, termalam colong. Misalin ada apa itu? Dari telinga tuh, laporan juga ke hati juga. Akhirnya hati nyuruh kaki berangkat, nyuruh tangan untuk mengambil tuh ya. Iri, hasud. Kalau hasud itu pengen milik orang itu hilang, hancur, hasud ya. Dia sih nggak pengen memiliki, cuman bukan ngancurin, pengen punya orang, pengen hancur aja. Tetangga beli motor, misalkan tetangga beli motor, ntar juga tabrakan tuh motornya, motornya. Beli kulkas, ntar juga rusak, kulkas jelek itu rusak, ntar juga. Ada itu namanya hasud. Ada namanya iri juga. Kalau iri itu ya, orang punya dia juga pengen punya. Kalau hasud mah enggak, cuman pengen punya orang itu pengen hilang. Beda dengan iri. Kalau iri mah orang punya, dia yang panas juga sama, dia juga pengen punya juga. Kalau mampu ya mendingan. Ya, ini nggak mampu. Akhirnya dia yang sakit sendiri. Tangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tangga beli kompor, dia yang kepanasan. Iya, sampai kapan kira-kira begitu? Kita lihat kadar kita saja ya. Alhamdulillah kita begini juga sudah bersyukur. Alhamdulillah kita jam segini ada di majlis ilmu, ada di musola. Coba kita tafakur kepada orang-orang yang di bawah kita tentang masalah dunia. Oke, agama mengajarkan lihat kalau perkara dunia ke bawah, jangan ke atas. Kalau ke atas nggak ada udahnya. Beli mobil, ya, tak bakal kita lihat ke bawah. Berapa banyak orang yang sekarang nih habis maghrib dia lagi membawa apa tuh salon tuh, dia lagi membawa salon, main kecrek, ya Allah habis maghrib. Ya maksudnya bukan menghinakan, ya, tapi kita bersyukur. Alhamdulillah saya jam segini waktu yang penuh dengan fadilah, waktu yang fadilah di antara maghrib dengan isya. Antara maghrib dengan isya itu waktu yang penuh dengan fadilah. Ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan saya lebih baik saya ditabuk muka saya, ditampar muka saya daripada ada orang yang dari habis maghrib ke isya ada yang ngajak ngobrol saya. Mendingan saya mau ditampar. Ada yang macam demikian. Ya, karena begitu banyak fadilah ya. Mudah-mudahan kita mau dari sholat berjamaah terus nanti habis isya yang kita bicarakan ilmu ya.
Mudahan. Wala asarad dunya alal akhirati hakimun. Wala asarad dunya, dan tidak mendahulukan, tidak mengistimewakan dunia alal akhirati, dibandingkan akhirat, hakimun, orang yang hakim, orang yang bijaksana, ya. Wa anil a'mas wal maqalatu saminah, ya, maqalah yang ke-8 anil a'mas, dari seorang, ya, yang namanya A'mas, ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu, man kana ra'su malihi at-taqwa, siapa orang, ya, yang ra'su malihi, yang modalnya adalah takwa, kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi, maka capek kallatil alsunu, apa namanya, lidah-lidah, ya, capai lidah-lidah, an wasfi ribhi dinihi, tentang membicarakan sifat keuntungan dalam hal dunia, hal agama dia. Orang yang modalnya itu bertakwa, karena ketika dia melakukan takwa, fadilah itu yang enggak halang kepalang pahalanya. Dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu kali dia membaca la ilaha illallah, ya, banyak hadis-hadis yang meriwayatkan, hadis-hadis yang mengatakan, bahkan makalah ulama, orang yang membaca la ilaha illallah, ya, man qala la ilaha illallah wa maddaha, dan dia panjangkan, ya, khalisan fi qalbihi, ikhlas, orang tersebut kebaikan-kebaikan yang banyak yang tidak bisa diringkes. Jadi bagaimana af'aluhu muwafiqatus syar'i, perbuatannya ini akur dengan agama. Mana perbuatan akur dengan agama? Dia melakukan ibadah sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu. Salat tidak berdasarkan dengan apa? Dengan ilmu, maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, berusaha dagang tidak sesuai dengan ilmunya, maksiat kepada Allah Ta'ala. Orang yang misalkan dia berdagang, ya, berdagang tapi tidak mengetahui tentang masalah ilmu dagang, maka kata Nabi, dia pasti terjerumus dalam hal riba. Mau tidak mau, sa'am aba, mau tidak mau, ya. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu perbuatannya akur dengan agama, ya. Agama mengakui bahwa itu adalah dia perbuatan ibadah. Wa man tamassaka ala umurin, siapa orang yang berpegangan, ya, ala umurin, terhadap perkara-perkara mukhalifatin lisyar'i, yang bertentangan dengan agama, artinya maksiat, falahu sayyi'atun katsirah, maka buat orang tersebut kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang banyak. Ajazatil alsunu, ya, lemah, ya, capai lidah-lidah tersebut, an dzikri dzalika, daripada menyebutkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatus tasi'ah, memang dalam Nasoil Ibad memang begitu, ya. Ini kemarin sudah jelaskan dalam Nasoil Ibad itu. Jadi antara makalah satu ke makalah yang lain kadang-kadang berbeda langsung. Enggak seperti dalam bab-bab apa berfikih, ya. Bab fikih kan dalam apa wudu terus, fardu wudu, sunnah wudu, hal-hal yang membatalkan wudu terus, ya, sampai satu pasal. Kalau ini enggak, karena banyak makalah, ya, ucapan-ucapan baik dari hadis ataupun dari para sahabat atau dari ulama. Makalah yang ke-9 dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri huwa syekhul imam Malik. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah gurunya Imam Malik,
Ya, gurunya Imam Malik. Kullu maksiatin, setiap maksiat, nasyiatin, yang timbul, ya, yang timbul an sahwatin, dari sahwat, ai istiyakin nafsi ila syai', condongnya diri kepada sesuatu namanya sahwat, keinginan, namanya sahwat tuh ya, keinginan, sahwat. Cuma sahwat ini rata-rata mengajak kepada perbuatan maksiat. Sahwat ya. Kullu maksiatin nasyiatin, setiap perbuatan maksiat yang timbul an sahwatin, dari sahwat. Apa sahwat? Ai istiyakin nafsi, artinya condongnya diri, nafsu, ila syai'in, kepada sesuatu, fa innahu yurja gufranuha. Ya, maksiat yang timbul dari sahwat itu diharapkan ampunannya. Ya, ayat maksiat. Tapi ada lagi, wa kullu maksiatin, setiap maksiat nasaat yang timbul an kibrin, dari sifat sombong. Kalau tadi mas sahwat, kalau ini mas sombong, beda ya, sombong. Apa sombong? Ai da'wal fadli, mengakui unggul, namanya sombong. Mengakui lebih namanya sombong. Ai da'wal fadli. Fa innahu la yurja gufranuha, itu tidak ada harapan pengampunannya. Kenapa? Li'anna maksiata iblis, karena maksiatnya iblis, karena asluha ail maksiyah minal kibri. Iblis itu maksiatnya bukan karena sahwat. Iblis itu maksiatnya karena kibir, karena sombong. Iblis itu dia tidak melakukan apa-apa, cuman sombong saja. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, malaikat bersujud, satu doang dia nggak bersujud. Kenapa? Dia merasa dia lebih tinggi, dakwal fadli, dia mengaku lebih mempunyai keutamaan. Ya, dia apa? Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi dia merasa bahwa dia itu dakwal fadli, mengakui punya kelebihan. Ya, sombong namanya. Itu maksiat juga, tapi tidak ada harapan untuk pengampunannya. Li'anna maksiat iblis karena asluha minal kibri, karena maksiatnya iblis ya asalnya adalah dari sifat kibir. Yaz'amu annahu khairun min sayyidina Adam, dia menyangka bahwa dia itu lebih baik, lebih bagus daripada sayyidina Adam. Wa li'anna zallata sayyidina Adam alaihissalam, karena terpeleset ya, terpeleset itu apa ya, salah. Sayyidina Adam karena asluha minas sahwah, kalau Sayyidina Adam itu maksiatnya dari sahwat. Maksiat itu Nabi Adam ya, bisababi istiyakihi ila dzauqi samratin, dengan sabab ingin mencicipi ya, ingin mencicipi terhadap suatu buah saja, samrati sajaratin asyahwati al-manhi anha, yang dia ingin tapi itu adalah larangan untuk dia ya. Jadi perbedaan, dua-duanya maksiat. Satu, Nabi Adam bermaksiat, yang kedua iblis juga bermaksiat. Cuman Nabi Adam iblisnya karena syahwat, kalau iblis maksiatnya karena kibir. Kibir itu dakwal fadli, mengakui keunggulan ya, mengakui keunggulan, ada kelebihan, dia merasa lebih ya, dia merasa lebih daripada orang lain. Kibir namanya. Terus maqalah yang ke-10, wal maqalatul asyirah, maqalah yang 10 an ba'diz zuhad, sebagian daripada orang-orang yang ahli zuhad, tukang jahit, tukang ya, juhud. Sahabatku, wahum alladzina taqaru ad-dunya, mereka adalah orang-orang yang menghinakan dunia, nggak penting buat mereka dunia itu ya, orang-orang yang juhud. Walam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim ya, bahkan mereka tentang masalah dunia mengambil hanya sedikit, kira-kira ya, sekira-kira kebutuhannya saja. Jadi nggak berlebihan. Orang-orang yang ahli juhud mah
Ya, nggak banyak kepengen. Orang yang dia pengen ibadah terus kepada Allah, dunia mah hanya penyambung saja, makan untuk menyambung agar dia kuat ya dalam beribadah, pakaian juga sama agar tertutup saja ya, nggak pengen yang lebih ya. Para orang-orang yang zuhud mah seperti itu. Sama kita juga ya, nggak pengen lebih ya, lebihnya nggak pengen lebih sedikit, pengen lebih banyak kalau kita mah. Man adnaba dzanban, sebagian orang yang ahli zuhud mengatakan siapa orang yang melakukan satu dosa, wa huwa dia yadhaku, dia melakukan dosa dia sambil tertawa, fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki, nanti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka, wa huwa yabki, dia dalam keadaan menangis. Wa man ata'a wa huwa yabki, siapa orang yang bertaat kepada Allah wa huwa yabki, dia dalam keadaan menangis. Bisa kita taat dalam keadaan menangis? Sangat bisa. Kenapa enggak bisa? Kita dalam melakukan ibadah kepada Allah ingat terhadap dosa-dosa kita, ngadu kepada Allah Ta'ala ya, bisa mengeluarkan air mata. Nah, orang yang taat kepada Allah Ta'ala dia dalam keadaan menangis. Fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah, nanti Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena dia taat. Karena dia taat. Wa huwa yadhaku, dia nanti dalam keadaan tertawa. Kalau yang tadi mah melakukan maksiat dalam keadaan tertawa, nanti bakal masuk ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Kalau orang yang taat tapi dia dalam keadaan menangis taatnya, nanti dia bakal dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Mudah-mudahan kita diakui, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu makalah lagi, sedikit lagi ya. Wal maqalatul hadiyata asyara. Sudah isya belum ya Pak Abdurrahman? Sudah isya belum? Belum. Sedikit lagi, satu makalah lagi ya. Wal maqalatul hadiyata asyara, makalah yang ke-11, an ba'dil hukama, sebagian daripada ulama-ulama yang hukama, para aulia Allah. La tuhakkirud dzunubas shighar, jangan kau menghinakan, jangan kau menghinakan adz-dzunubas shighar, dosa-dosa kecil ya. Fa innaha tatasa'abu, nanti dosa kecil itu bakal bercabang ya, bakal cabang banyak, dia bakal banyak. Biarin dosa kecil, ngelakuin lagi, ngelupain, akhirnya banyak tuh dosa. Fa innaha tatasa'abu, dosa kecil itu nanti akan bercabang. Minha fa innaha tatasa'abu, maka sesungguhnya dosa kecil itu akan bercabang. Minha adz-dzunubul kibar, dosa-dosa besar. Wa aidan rubbama yakunu ghadaballahi ta'ala fi tilkas sigar. Walhasil, kata seorang ulama wali-wali Allah al-hukama, jangan kita menganggap dosa kecil lah ya, dikit-dikit dosa kecil, bukan dosa besar, bukan dosa besar. Yang kadang-kadang dosa besar itu berzina ya, dosa besar itu minum arak, dosa besar itu musyrik, dosa besar itu banyak ya dosa. Kadang-kadang kita itu aja yang takut, tapi dosa-dosa kecil kita menganggap kecil. Kata ulama mah jangan ya, karena dosa kecil dia bisa menjadi besar. Kenapa? Saking banyaknya bisa jadi besar. Karena dia nanti akan bercabang-cabang ya. Wal maqalatus tsaniyata asyara wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla su'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun waghfir istur anta akramu man satar. Rabbana ya dzal jalali wal ikram barik lana fi hadzal maqam wahfadna daiman minal azam waj'alna minal ulama'il a'lam wanzur ilaina fil asyaya wal bukar wa salatullahi tagshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnas sifa wa alal alil kiramis surafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nastaudatuka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina inda hajati ilaih. Allahumma inna nastaudatuka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina inda hajati ilaih. Allahumma inna nastaudatuka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.